sekali lagi saya mohon maaf nanti nggak bisa mengulas bagi waktu, dan mohon doanya Ibu. Bisa 7 tahun nggak berkecimpung di masjid, ini tiba-tiba suruh ikut lagi, kebetulan bareng sama orang tua kita Bapak Haji Rawi. Ya udahlah, bismillah, mohon doanya mudah-mudahan ada kemaslahatan buat semua, buat bekal saya juga, buat bekal sono, barangkali kan ada yang bisa diperbuat untuk barangkali ada yang dinilai jadi amal soleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon doanya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sekali lagi. Tidak sabar, silakan. Maaf ya. Sama kunci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matan iman wal islam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa kembali hadir dalam pembahasan surah Maryam ayat ke-12. Dan begitu juga salam serta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, di pembahasan sebelumnya kita sudah sama-sama tahu bahwa Nabi Zakaria diberikan kabar gembira, yaitu dengan berita akan dianugerahkan anak. Sementara ketika itu usia beliau sudah tua, sekitar 120, sementara istrinya sekitar 90-an. Tapi walaupun demikian, Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada beliau dengan memberikan anak bernama Yahya. Maka buat kelanjutan ayat ini merupakan kisah kelanjutan daripada cerita kemarin. Kalau sebelumnya kemarin itu baru berita atau kabar gembira, maka di ayat ini merupakan langsung kisah Yahya ini sudah mulai beranjak dewasa. Sebagaimana dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya." Ya Yahya, wahai Yahya, khudhil kitaba biquwwah, ambillah atau peganglah kitab ini biquwwah, dengan kuat. Wa atainahul hukma, dan kami datangkan buat dia yaitu hikmah sofia ketika atau semenjak dia kecil. Nah, jadi Allah Ta'ala khudil kitab, maksudnya itu kitab di sini yang disuruh diambil atau dipegang oleh Yahya, ayat Taurat, yang dimana wafiha min hadillah alladzi yunazzimu lahum harakatu hayatihim, yang dimana di dalam kitab Taurat ini merupakan apa? Merupakan atau berisi manhaj atau metode-metode Allah yang mengatur bagi mereka orang-orang Bani Israel, yaitu harakati hayatihim, yaitu segala pergerakan hidup yang mengatur aturan tentang bagaimana kita adat terhadap orang tua, terhadap tetangga dan yang lain-lain. Itu semua diatur di dalam kitab Taurat. Sama seperti juga yang Al-Quran ini. Al-Quran ini merupakan apa? Wafiha min hadillah, merupakan di dalam Al-Quran ini ada manhaj, ada metode yang Allah ajarkan buat kita. Ketika kita jadi istri harus bagaimana, ketika kita jadi orang tua harus bagaimana, ketika kita jadi tetangga kita mesti bagaimana. Itu semua diatur metode-metodenya di dalam Al-Quran. Dan perintah ini sejatinya juga
juga merupakan perintah atau gambaran buat kita juga. Kalau Yahya diperintahkan untuk memegang teguh kitabnya, itu kitab Taurat, maka sejatinya juga kita diperintahkan untuk memegang teguh apa yang ada di dalam Al-Quran, dikuah dengan kuat. Maksudnya apa dengan kuat? Yaitu diikhlasi, dihibzihi, wa hirsi alal amalu bihi, yaitu dengan ikhlas menjaga keinginan kita untuk beramal. Jadi nggak cukup kita ngaji, ya kan, nggak cukup kita dengerin kajian yang ada di dalam Al-Quran, kecuali kita memiliki keinginan untuk apa? Mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena sesungguhnya bali'an al-alimil musawwi wa min hadihi ilahi allati ja'akum fit Taurat laisa muradu antara muqaffat. Karena apa? Sesungguhnya kitab Taurat, ya kan, baik itu Taurat maupun Al-Quran yang merupakan metode Allah, itu datang bukan cuma untuk apa? Bukan cuma untuk diketahui doang, bukan cuma untuk dimengerti doang, tapi juga untuk diamalkan. Jadi percuma kalau misalnya kita ngaji cuma sekedar buat paham, ngaji cuma buat didengerin, kan gitu. Maka apa? Kalau misalnya kita ngaji tafsir Al-Quran cuma kita dengerin, kalau cuma kita ngaji tafsir Al-Quran nggak buat diamalin, maka kita diperumpamakan oleh Allah seperti apa? Masalul ladzina humilu Taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang membawa Taurat tsumma lam yahmilu, kemudian mereka enggak mau memikul, mengamalkan daripada isi Taurat, kamatsalil himar, seperti keledai yahmilu asfara, seperti keledai yang bawa kitab. Kalau keledai bawa kitabnya banyak misalnya, itu nggak ada gunanya keledai, cuma bawa kitab doang, nggak dibaca, nggak diamalin. Nah begitu juga perumpamaan Allah kasih, kalau misalnya kita ngaji tafsir Al-Quran, kalau misalnya kita coba kaji isi kandungan daripada Al-Quran, sementara isinya nggak pernah atau sama sekali kita amalkan, maka nggak ubah layaknya kita seperti keledai yang memikul beban kitab banyak, yang nggak ada manfaatnya. Namanya keledai itu bawa kitab tapi nggak dibaca, kali nggak ada ubahnya, kita kayak keledai begitu Bu. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan di dalam ayat ini itu kepada Yahya untuk memegang kitab, yaitu dengan kuat, yaitu dengan cara diamalkan. Dan ini juga merupakan perintah kepada kita secara langsung supaya memegang kuat-kuat kitab yang moga Allah turunkan buat kita, ya Al-Quran, dikuat dengan cara diamalkan. Wa atainahul hukma sabiyya, dan juga Allah mendatangkan hikmah kepada Yahya itu sabiyya, sejak dia kecil. Jadi Yahya ini berbeda sama anak kecil pada umumnya. Jadi dulu ketika Yahya masih terlalu usia anak-anak, itu kan namanya anak-anak biasalah ngajak main temannya, main dulu kan begitu. Tapi ketika Yahya diajak main, Yahya bilang apa? Ma'lil abu khuliqa, apakah kita ini diciptakan buat bermain-main? Ternyata usia Yahya walaupun kanak-kanak, tapi dia memiliki kedewasaan yang lebih dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Dia dihindarkan dari segala keburukan. Sama seperti Rasulullah juga Bu. Rasulullah walaupun ketika itu dulu kecil, nah Rasulullah ketika kecil, kalau kita sekarang misalnya di sana ada dangdutan nih, ya kan, biasalah kalau misalnya ada dangdutan anak-anak yuk ngapain. Nah ketika di zaman Rasulullah, ketika ada acara ya kalau yang berbau maksiat, itu belum sempat Rasulullah jalan, Rasulullah dibikin pingsan sama Allah, yang pada akhirnya Rasulullah terhindar dari segala bentuk kemaksiatan dari kecil. Itu artinya merupakan bentuk penjagaan Allah kepada Rasulullah, dan ini juga merupakan hikmah atau bentuk penjagaan Allah kepada Nabi Yahya. Dan juga di kelanjutan ayat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana naqiyya. Wa hananan, dan diberikan belas kasih sayang min ladunna dari sisi kami,
wajaka dan juga kesucian, wakana taqiyya dan gitu. Nah di sini Bu, jangan pernah ketakwaan. Kenapa di sini Allah mengatakan dan Allah memberikan belas kasih sayang dari sisiku? Nah yang boleh kita ketahui Bu, bahwa yang dimaksud kenapa Allah katakan dari sisiku atau min indina dari sisiku, li'anna taqatul hanana indal walidaini qad nadabat. Karena apa? Karena ketika Yahya dilahirkan itu kan orang tuanya udah kaya, bapaknya udah tua renta, ibunya juga sama udah tua renta. Kalau ngomong kebutuhan kasih sayang, Yahya ini nggak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua. Sama seperti Rasulullah juga. Rasulullah ketika dia masih dalam kandungan bapaknya udah meninggal. Ketika usianya beranjak 6 tahun ibunya meninggal. Ya kan? Kalau ngomong kasih sayang sama, Rasulullah juga nggak mendapatkan kasih sayang kedua orang tua. Gitu. Kenapa? Sebagai bentuk bahwa apa? Sengaja supaya apa? Supaya yang namanya belas kasihan, sayangnya itu murni langsung dari Allah. Kenapa? Karena orang tuanya udah nggak bisa. Begitu juga Rasulullah dibesarkan atas apa? Benar-benar dari sisi apa? Dari kasih sayang Allah. Kenapa? Karena Rasulullah dilahirkan bapak udah nggak ada, sementara usia masih kanak-kanak, ibu udah meninggal. Kan begitu. Maka Rasulullah dibesarkan oleh Allah kasih sayang. Kenapa? Karena beranjak ke kakeknya meninggal, diasuh pamannya juga meninggal. Kan begitu. Makanya ada kemiripan antara Nabi Yahya dengan Rasulullah yang secara zahir nggak mendapatkan kasih sayang kedua orang tua, tapi sejatinya mereka berdua mendapatkan kasih sayang dari Allah. Wakana taqiyya, dan sungguh Yahya ini adalah merupakan apa? Orang yang bertakwa gitu. Dan juga Allah menubuhkan kepada Yahya ini taqiyya, ketakwaan. Ini merupakan apa? Merupakan respon merupakan respon daripada kasih sayang Allah ada kasih. Jadi kenapa Yahya ini bisa menjadi orang yang bertakwa Bu? Karena dia ini dibesarkan oleh Allah dengan kasih sayang Allah, sehingga wajar wakana taqiyya. Maka Yahya ini terbukti menjadi orang yang bertakwa. Dan juga Bu, di kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya. Dan juga Yahya ini memiliki kebaikan, yaitu wa barran biwalidayhi, dia ini berbakti kepada kedua orang tua. Walam, dan enggaklah Yahya ini walam yakun jabbaran, dia ini sombong, asiyya, dan durhaka sama orang tua. Nah, jadi meskipun meskipun ibunya nggak memberikan kasih sayang, meskipun bapaknya nggak sanggup memberikan apa kasih sayang lebih, walaupun begitu yang diterima Yahya sedikit pun nggak pernah dia membangkang sama orang tua. Yahya Allah gambarkan dia selalu berbakti kepada orang tua. Dia juga nggak sombong, nggak durhaka sama orang tua. Artinya apa Bu? Namanya berbakti itu bukan urusan timbal balik. Kita berbakti sama orang tua bukan karena orang tua udah baik sama kita, ngebesarin kita, mendidik kita, bukan. Kalau misalnya kita berbakti sama orang tua karena alasan orang tua udah baik, orang tua udah sayang. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya kita termasuk orang yang nggak disayang orang tua? Apakah kita mau balas itu perlakuan orang tua? Nggak begitu. Buktinya apa? Buktinya Yahya, dia ini nggak mendapatkan kasih sayang orang tua karena orang tuanya udah renta, baik ibunya maupun bapaknya. Tapi pembalasan dia terhadap orang tua itu apa? Tetap diberi apa? Tetap dia berbakti sama orang tua. Dan adalah juga Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Tufail, dari hadis riwayat Abu Dawud. Itu satu hari dia mengatakan, satu hari saya melihat Nabi itu ketika itu sedang membagikan daging di Ji'rona. Ketika Nabi sedang membagikan daging, itu datang perempuan. Nah ketika itu perempuan datang, itu Nabi langsung melepas dirinya selendang, digelar itu selendang, dipersilakan itu perempuan duduk.
Sampai Abu Tufail itu nanya, siapa itu perempuan? Perempuan itu adalah ibu susunya Nabi. Ibu susunya Nabi. Artinya apa? Walaupun itu ibu susu, ya kan, walaupun Nabi memang kita tahu enggak dibesarkan kasih orang tua, tapi yang namanya orang tua susu, walaupun itu bukan ibu kandung, ketika dia datang Ketika dia datang dilepas di bawah celana, dikasih digelar buat supaya ibu susuannya duduk. Dan ini merupakan contoh daripada Rasulullah SAW. Walaupun ya sekali lagi dia nggak punya orang tua, tapi dia punya adab tentang bagaimana dia bisa bersikap terhadap orang tua. Itu Rasulullah. Dan juga kita perlu ketahui, Bu, kalau kita pengen tahu seberapa baik hubungan kita sama Allah, ya kan, maka kita lihat bagaimana hubungan antara kita dengan orang tua. Kenapa begitu, Bu? Karena dulu Ibnu Umar itu pernah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini nggak bisa melihat wajah Allah, tapi aku pengen tahu bagaimana kalau Allah tersenyum kepadaku, itu bagaimana, ya kan? Maka Rasulullah berbilang, wahai Umar, kalau kamu ingin tahu wajah Allah ketika tersenyum kepada kamu, maka buatlah senyum di wajah kedua orang tua kamu. Kenapa? Karena saat orang tua kamu tersenyum karena perilaku kamu, karena saat orang tua itu tersenyum karena apa? Karena kebaikan kamu. Kalau kamu setelah membuat orang tua tersenyum karena pemberian kamu, maka sesungguhnya ketika itu Allah tersenyum kepadamu. Ya tinggal kita lihatlah, Bu, ini kan sebenarnya kalau kata ulama, hubungan kita jalin hubungan baik sama orang tua ini merupakan spiritual training, bentuk latihan bagaimana kita pengen benar-benar hubungan baik sama Allah. Ya latihannya ke orang tua dulu dah. Kalau misalnya kita orang tua masih bikin kesal, masih bikin sedih, ya selama itu hubungan kita sama Allah itu masih kurang bagus. Terkadang ada orang yang kalau misalnya biasa Ramadan itu dia iktikaf sampai dia lupa di rumahnya ada orang tuanya yang perlu diasuh, yang perlu dibimbing. Tapi apa? Dia pikir itu bagus. Salah besar itu, Bu. Salah besar. Kenapa? Kalaupun mau, ya itu tadi, ibu dulu itu sebagai bentuk latihan spiritual kita. Kalau pengen kita ke posisi kita di hadapan Allah, gimana? Lihat posisi kita, memposisikan diri kita di hadapan orang tua. Kalau saya sih jujur, saya juga sebenarnya orang tua masih banyak salah, masih banyak ya, mungkin juga bikin nangis, juga bikin marah. Tapi ya saya sadari, memang itu kesalahan. Tapi kalau misalnya kita pengen terus melatih itu semua, ya itu tadi, kalau pengen melatih hubungan kita, pengen tahu seberapa dekat kita sama Allah, tanyakan kepada diri ibu seberapa besar atau seberapa dekat hubungan ibu sama orang tua. Apa masih suka nyakitin, apa masih suka bikin sedih, apa enggak? Kalau misalnya kita sering bikin orang tua tersenyum dengan pemberian kita, sering kita membuat tersenyum Allah, tersenyum orang tua dengan apa? Kebaikan kita, perilaku kita, maka apa? Sesungguhnya ketika itu Allah sedang tersenyum dengan sikap kita. Gitu. Kalau misalnya kita pengen tahu bagaimana sih Allah tersenyum, ya lihat aja, bisa nggak kita bisa bikin orang tua tersenyum. Karena jangan sampai ada istilah dosa sama orang tua atau kekurangan perhatian kita sama orang tua, istilah jadi dosa 7 turunan. Maksudnya begini, Bu. Maksudnya dosa 7 turunan. Ini mah berbicara tentang kisah nyata ya. Ada orang yang dia sama orang tua itu dulunya itu akhlaknya tuh nggak bagus, nggak perhatian. Orang tua udah payah tetap nggak diperhatiin, ya kan? Sampai akhirnya orang tua meninggal dan dia juga beranjak besar dan dia punya anak. Dan ternyata apa? Dia diperlakukan sama oleh anaknya, nggak diperhatiin, dicuekin. Ini kisah nyata dan memang ada ya. Mungkin di tengah-tengah masyarakat kita sih nggak bisa bilang siapa dia, tapi itu bisa menilai tentang apa? Tentang kesalahan yang dia lakukan sama orang tuanya, dia yang dia istighfarin, nggak putus itu mata rantai, disambung terus menerus sampai seolah-olah 7 turunan. Yang namanya dosa sih nggak ada 7 turunan, cuman efeknya kalau itu nggak diputus, nanti kita apa? Nggak perhatian sama orang tua, nanti kita nggak diperhatiin anak. Sebaliknya terus saya jadi kesalahan turun
menurun, maka kewajiban ibu-ibu nih, terutama yang masih punya orang tua, yang masih punya ibu terutama, itu walaupun misalnya ibu, orang tua ibu ini dulunya nggak bagus dalam mendidik ibu, atau kasar atau nggak sayang sama ibu, jangan ibu balas gitu. Karena apa? Karena yang dilakukan Yahya begitu. Walaupun orang tuanya nggak memberikan kasih sayang karena rentah, walaupun orang tuanya nggak memberikan cinta yang besar teramat penuh terhadap Yahya, tapi Yahya nggak pernah yang namanya membangkang, tapi namanya Yahya nggak pernah durhaka sama orang tua. Karena apa, Bu? Karena berbakti kepada orang tua bukan karena orang tua udah baik sama kita, tapi karena memang Allah perintahkan kita untuk berbakti sama orang tua. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana nih sekarang orang tua kita kan udah meninggal, misalnya kan, sementara kita sadar kita dulu banyak salah sama orang tua, sadar kita. Bagaimana caranya? Apa nggak ada istilah kata terlambat? Nggak ada, Bu. Selama nyawa ibu masih di badan, selama napas ibu belum sampai tenggorokan, selama itu ibu masih berkesempatan untuk berbakti sama orang tua. Caranya bagaimana, Bu? Cara yang pertama doa yang doa mendoakan kedua orang tua. Yang kedua apa? Yang kedua kita berbuat baik apapun itu amal kebaikan, baik amal soleh seperti ngaji, seperti sedekah, atau lebih kita sedekahkan atas dasar pahala buat orang tua, maka itu juga merupakan bentuk baik kita atau berbakti kita kepada orang tua. Yang ketiga apa? Yang ketiga menjalin hubungan silaturahim dengan kerabatnya orang tua. Misalnya kalau orang tua kita punya adik, datangin adiknya. Kalau orang tua kita misalnya punya saudara, datangin saudaranya, kita jalin hubungan baik. Ini merupakan bentuk bakti kita terhadap orang tua yang udah nggak ada. Kalau misalnya itu yang ibu lakukan, mungkin di sana di alam barzah orang tua pasti tersenyum melihat kita. Kalau misalnya orang tua udah tersenyum, maka yang perlu ibu sadari ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala tengah tersenyum kepada kita. Jadi nggak ada istilah terlambat, Bu, ya, untuk kita berbakti sama orang tua. Caranya seperti itu, beramal soleh, berdoa, menjalin hubungan silaturahim dengan kerabat orang tua. Dan juga di kelanjutan ayat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman terakhir, wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Dan keselamatan atas Yahya yaitu yauma wulida, pada hari dia dilahirkan, wa yauma yamut, dan pada hari dia dimatikan, wa yauma yub'atsu hayya, dan pada hari di mana ia dibangkitkan. Nah, jadi Bu, kita kali ini akan mengalami fase 3 ini, yaitu fase yang pertama kita dilahirkan, fase kita dimatikan, dan fase ketika nanti kita dibangkitkan pada hari akhir. Dan yang membedakan antara kita dengan Nabi Yahya, ya, Nabi Yahya lahirnya itu sudah merupakan bentuk kemudian dikasih keselamatan oleh Allah. Salah satunya dia bisa lahir dari orang tua yang secara logika nggak mungkin bisa, itu yang udah tua, yang udah mantul. Tapi Nabi Yahya lahir dari rahim orang tua itu, dan itu merupakan bentuk keselamatan. Dan juga pada yauma yamut, pada hari dia dimatikan. Kalau kita baca kisah para nabi, maka kita akan sama-sama tahu bahwa Nabi Yahya ini matinya dibunuh atau mati syahid, dan ini juga merupakan bentuk keselamatan yang Allah berikan buat Nabi Yahya. Dan juga pada hari di mana Nabi Yahya dibangkitkan, yaitu pada hari nanti yaumil akhir. Artinya apa, Bu? Ya, walaupun kita memang nggak mendapat jaminan seperti jaminan yang diberikan Yahya, tapi paling enggak kita bisa berharap mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kebaikan, baik ketika kita lahir, mungkin yang belum terjadi itu ketika kita nanti mati, dan ketika nanti kita dibangkitkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keselamatan buat kita ketika kita nanti mati, dan ketika nanti kita dibangkitkan pada yaumil akhir. Nah, mungkin itu saja. Sebelum kita ini, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Alhamdulillah hamdan yu'adhi ni'amahu wa yu'adhi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat.
أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ما قضيت علينا من أمر فاجعل عاقبته رشدا اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نور الأرض بنور شمسك يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب